sungguh menyentuh sikap Maya Estianty. Di tengah upaya untuk memojokkan dirinya atas apa yang terjadi di masa lalu, ia justru terlihat tenang. Ketenangannya membuat ia mampu melalui hari-harinya dengan penuh gairah. Bahkan, Maya masih bisa memberikan semangat dan dukungan kepada sesama perempuan yang nasibnya di masa lalu sama seperti dirinya. Dicampakkan suami Said sudah memiliki 3 anak. Dukungan dan motivasi yang diberikan Maya pun sangat mengesankan. Tak kalah mengejutkan pula respon Elrumi atas prahara panas orang tuanya belakangan ini. Di tengah persiapannya berduel di atas ring tinju jilid 2 dengan Jeffrey Nicole dalam waktu dekat, Elrumi juga menanggapi pertanyaan mengapa dirinya tidak bersama Al-Ghazali mendampingi ayah mereka saat baru-baru ini mendatangi Polda Metro Jaya. Elrumi juga mengungkap betapa seni persiapan dirinya dalam bertarung kedua kalinya dengan Jeffrey Nicole. Apa yang membuat Elrumi yakin menang lagi? Lalu seperti apa pula persiapan Jeffrey Nicole yang menurutnya berbeda dari persiapan sebelumnya dan siap bertarung habis-habisan dengan Elrumi di atas ring tinju? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara lama antara Maya Estianty dengan mantan suaminya yang kini kembali memanas, membuat heboh jagat maya. Meski terkesan ada upaya membela diri dan memojokkan Maya Estianty, namun sikap Maya tetap terlihat tenang. Seakan di hadapan Maya, semua hal yang berbau negatif dianggapnya seperti angin lalu. Terbukti bahwa harapan dari pihak lawannya agar ada tanggapan, justru seperti menggantang angin. Maya tampak tetap fokus pada kehidupannya yang baru. Dalam postingannya di sosial media terbarunya, Maya memperlihatkan dirinya tengah memberikan semangat kepada seorang ibu tunggal penjual yogurt keliling. Postingan tersebut menceritakan sosok ibu tunggal 3 anak yang dicampakkan oleh suaminya. Untuk bertahan hidup bersama ketiga anaknya, terpaksa ibu tersebut harus bekerja. Maya yang terkesan dengan perjuangan hidup ibu tunggal tersebut pun memberinya semangat. Selain memborong semua jualannya, Maya juga memberi kekuatan berupa nasihat. Maya mengatakan bahwa dirinya merasa senang karena ibu tunggal ini hidup mandiri, tetap semangat, kuat, dan hebat. Seperti inilah semangat yang diberikan Maya untuk ibu tunggal penjual yogurt ini. Mbak. Sini. Ya Allah, beneran ini Bunda Maya. Halo. Saya ngebahas banget Bun sama Bunda. Oh ya? Iya, Bunda inspirasi saya. Oh ya? Kita sama. Apa Tiga sama? parent juga, anak 3. Oh, Mbak janda? Ya, bener. Oh ya Cuman Allah. beda nasib aja Bun. Kalau Bunda udah lebih ke atas, nah saya ini lagi berjuang. Nggak apa-apa. Pengen Namanya banget, siapa Bun. ini? Kalau namanya Mas. Bukan, nama saya Anis Bun. Oh, ini nama tulisan nih. Ini kerjaan saya. Oh, kamu kok bisa jadi Miss? Iya Bunda, awalnya sih saya pertama ditinggalin sama suami. Sini, kamera sini. Ditinggalin suami terus. Iya, terus saya berjuang nyari nafkah, kerja serabutan. Nah, untuk mencukupi kebutuhan anak saya ini, saya bergabung jadi Miss Bun. Oh, duduk di sini. Aku nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, Bun. nyemper di sini. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya guys. Tadi bilangnya kata ditinggalin suami. Boleh tahu nggak kenapa ditinggalin? Aduh, Bunda sedih banget kalau diceritain, Bun. Saya alasan masuk di Cimory itu ya salah satunya karena merubah ekonomi ya. Terus karena saya berjuang sendiri, jadi lebih ke gimana ya kan Bunda tahu ya sendiri ya gimana kita berjuang dengan anak gitu. Saya ditinggal dengan suami saya itu. Masa ditinggal suami itu selingkuh atau? Enggak, dia KDRT. Akhirnya saya memutuskan untuk pisah. Anak saya bawa sendiri, saya bawa sendiri. Aduh jadi terharu aku. Boleh nggak? Aku borong semuanya. Beneran Bun? Beneran? Beneran. Sama tas-tasnya? Enggak. Jualannya aku borong, boleh ya? Beneran Bun? Beneran. Seneng banget loh saya Bun. Iya, ya. Harus kita saling menguatkan ya. Karena aku seneng banget lihat kamu tuh hebat. Kamu tuh mandiri. Kamu tuh nggak bergantung pada orang lain tuh markotop banget. Aduh aku suka banget ya. Pokoknya
Aku borong semuanya. Kamu salam buat miss yang di luar sana ya. Kasih, Semoga mereka yang di sana semuanya nih ya, semoga kuat, hebat, mandiri, pokoknya Amin, amin. semangat. Sementara itu, Elrumi yang sebelumnya tidak terlihat bersama Al-Ghazali mendampingi ayah mereka yang baru-baru ini mendatangi Polda Metro Jaya, mengungkap respon yang menunjukkan soal huru-hara orang tuanya kini. Elrumi yang beberapa bulan belakangan ini sibuk melakukan latihan persiapan tinju jilid 2 dengan Jeffrey Nicole, mengatakan no comment dengan prahara panas kedua orang tuanya. Namun, terkait ketidakhadiran dirinya di Polda Metro Jaya bersama Al-Ghazali untuk mendampingi ayah mereka, Elrumi mengatakan biarlah itu menjadi tugas Al-Ghazali selaku anak sulung. Ini mobilnya mana nggak banyak masuk? Kamu nggak datang karena fokus untuk latihan atau gimana, El? Iya, gimana ya? El, gimana mungkin? Saya no comment aja dah. Nah, iya. Kenapa Saya no kamu comment. memilih Tapi no doanya comment? seperti apa ya? Adalah biarkan Al sebagai kakak pertama sama ayah yang mengambil tanggung jawab. Tapi ada obrolan keluarga nggak sih, El? Ayah Al, El dan Dul, sebelumnya telah memposting video fitnah dan gibah Maya Estianty secara berseri. Dalam video part 2, ayah Al-Ghazali juga membahas tentang dugaan KADRT yang dilaporkan oleh Maya Estianty ke polisi beberapa tahun silam, yang menurutnya berujung SP3. Tampaknya, ada upaya salah satu orang tua Al-Ghazali ini untuk membersihkan nama baiknya yang mungkin ia merasa tercoreng di masa lalu. Di sisi lain, postingan mantan suami Maya Estianty tersebut seakan mengungkit kembali luka lama, yaitu prahara rumah tangga masa lalunya dengan Maya. Padahal, keduanya kini tengah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah bisa menerima kondisi orang tuanya telah bercerai. Postingan suami Mulan Jamila tersebut juga terkesan sebagai antiklimaks dari momen bahagia atas pernikahan Al-Ghazali dan Alisa baru-baru ini. Lantas, seperti apa respon mengejutkan Al-Ghazali terkait aksi ayahnya yang memposting kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty, ibu kandung mereka? Tetap jalan terus. Terkait postingan ayah, tanggapannya gimana? Munduran, Soal akuntan dari ayah kan? munduran kak, Terkait postingan ayah kemarin, Al, yang 2 kali. Al, tanggapannya sama postingan ayah kemarin, Al? No comment ya? jangan dilihat. Terima kasih, Al. Di sisi lain, respon Nur Jailani dan kekasihnya Tisa Biani terkait postingan ayahnya soal fitnah dan gibah Maya Estianty pun terbilang mengejutkan. Keduanya ditemui awak media 2 hari lalu usai menghadiri suatu acara. Menanggapi langkah ayahnya yang telah mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lalu mendatangi Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa pula respon Nur Jailani dan Tisa Biani, kekasihnya, terkait kembali memanasnya prahara kedua orang tua kandungnya belakangan ini? Jangan didorong. Berangkat ke Polda, gimana kak? Tanggapannya kak dulu bisa. Pas pintu kaca, pecah pintu kaca. Maaf Pak. Maaf. Aduh, nggak mau supportnya aja dikit, aduh nggak bisa. Dikit aja untuk adanya. Mengejutkan, aksi Maya Estianty memberikan semangat untuk sosok janda 3 anak yang berjuang sendiri mencari nafkah. Lantas, seperti apa pula keyakinan dan persiapan Elrumi akan tarung tinju jilid 2 dengan Jeffrey Nicole di tengah kembali ramainya prahara masa lalu orang tuanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kembali memanasnya prahara masa lalu orang tuanya, Elrumi tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Lantaran sebulan lagi akan berduel di atas ring tinju jilid 2 dengan Jeffrey Nicole, maka beberapa bulan belakangan ini, Elrumi mengaku melakukan banyak persiapan. Persiapan yang dimaksudnya tidak hanya fisik tapi juga mental. Dalam segi persiapan fisik, Elrumi mengaku melakukan latihan fisik yang cukup. Ia lebih banyak melatih ketahanan fisik dengan sesering mungkin latihan dipukul. Tak hanya itu, Elrumi juga melakukan banyak latihan strategi baru. Dengan semakin banyak latihan, Elrumi mengaku ia akan semakin tenang dalam menghadapi Jeffrey Nicole pada lagi jilid 2. Ya, banyak persiapan aja sih, banyak persiapan, terus banyak mengubah pola hidup, tentunya banyak latihan untuk menaikkan mental juga ya, karena untuk tanding tinju itu perlu mental yang tinggi, dan mental yang tinggi itu bisa dibentuk bukan hanya dari mental pertandingan dari zaman dulu, tapi emang harus latihan yang cukup untuk menaikkan mental. Jadi sejauh ini banyak latihan aja sih, dan banyak belajar gameplay baru, strategi-strategi baru selain cuma mundur dan peluk. Persiapannya mungkin yang spesial kali ini bedanya ada banyak latihan dipukul aja sih. Mungkin perbedaannya dari yang sebelumnya itu cuma latihan striking, terus latihan sparring. Sekarang lebih ada latihan dipukul dan latihan lari aja sih, karena memang rondenya juga nambah dari yang sebelumnya, jadi memang harus menyiapkan fisik yang lebih daripada yang sebelumnya. Insya Allah sejauh ini mungkin ya 90% lah, 90% yakin, 10%-nya nanti tinggal Allah dan diri aja lihat bagaimana nantinya. Sebenarnya kalaupun kemarin kalah pun atau kemarin menang pun sebenarnya nggak ada pressure sih ya, karena kalau tinju ada pressure tuh mentalnya akan berat. Nah kalau tinju ini perlu ketenangan yang tinggi karena kita kan bukan cuma asal baku hantam, tapi kita menjalankan strategi, kita juga menjalankan apa ya? Banyak ada strategi lah, bukan cuma asal pukul. Jadi kita harus tenang untuk bisa mikir, karena tinju itu juga mainnya pakai otak, bukan cuma otot aja tapi otak dan otot. Jadi untuk untuk logi gitu nggak ada sih. Jadi sangat nyantai aja, dan yang penting tadi, yang penting banyak latihan. Dengan semakin banyak latihan ya semakin santai. Di sisi lain, Jeffrey Nicole mengungkap tantangan terbesarnya menghadapi Elrumi. Menurutnya, faktor berat badan Elrumi yang lebih dibandingkan dengan dirinya membuat Jeffrey Nicole semakin bergairah untuk bertarung melawan Elrumi. Ia berniat untuk bertarung habis-habisan di atas ring dengan Elrumi. Persiapan Jeffrey pun tak main-main. Ia libur latihan hanya 2 hari dalam seminggu, Sabtu dan Minggu. Ia belajar lebih banyak strategi dari sebelumnya, juga membaca kelemahan dan kelebihan Elrumi yang menang di laga pertama. Ia juga fokus latihan pernafasan, di mana menjadi kendala utamanya dalam laga pertama. Jeffrey Nicole mengaku latihannya kali ini lebih matang dari yang pertama. Lebih dari itu, dukungan kekasih juga sangat menyuntik semangat Jeffrey Nicole. Pasalnya sang kekasih akan hadir di tempat menyaksikan tinju Jeffrey Nicole versus Elrumi. Aku pengen ngerasain lawan seseorang yang beratnya di atas aku. Awalnya kan beratnya di atas aku. Waktu itu aku sebelum pertandingan pertama aku beratnya 73, 74, L di 85, 86, jauh banget ya. Aku pengen lawan orang yang lebih besar. Kedua, aku pengen ngerasain bertarung sepenuh hati. Jadi pengen ngerasain brawling di atas ring habis-habisan. Akan dari Senin sampai Jumat latihan. Kalau nggak ada jadwal pun nggak ada jadwal latihan atau yang lain, udah pasti latihan di gym di rumah juga. Jadi lebih matang dari yang kemarin.
dan lebih belajar strategi daripada yang kemarin. Di ring kan bisa ada banyak banget kejadian, bisa di ring tuh bisa apa aja bisa kejadian. Jadi kita nyiapin semua counter buat semua probabilitas yang ada di atas ring nanti, ya gitu. Alhamdulillah nggak ada sih selama latihan ini, aman-aman aja karena coach Max Metino juga mengutamain safety juga, jadi semuanya aman. Soal ngebaca cara dia bertanding, aku sama coach Max udah nonton ulang berkali-kali fight sebelumnya, dan kita apa ya namanya, observasi apa yang sering dia lakuin, kayak setelah mukul atau sebelum mukul, apa kebiasaan-kebiasaan dia. Jadi itu sih observasi yang banyak. Nafasnya gimana nih, mungkin biar nggak cepat lelah dulu? Iya, itu salah satu faktor yang ditekanin banget sama coach Max yang harus dilatih. Jadi banyak latihan interval buat ngelatih pernafasan dan berhenti ngerokok juga. Selama pertandingan ini udah nggak ini lagi? Enggak, dari Maret ya berhenti ngerokok. Nyokap gue tahu pasti dia khawatir banget, apalagi di perjanjian awalnya nggak pakai headguard kan. Karena gue minta nggak pakai headguard kan, jadi dia pasti khawatir. Ada khawatir tapi dia nggak nunjukin aja. Tapi ya berarti kalau dia nggak nunjukin berarti dia harusnya pede sama persiapan gue. Dia nggak khawatir sih, dia malah greget banget, pengen nonton, pengen semangatin. Pokoknya dia super 100% lah. Khawatir dia nggak nunjukin kekhawatiran sih. Jadi penyemangat juga ya buat menang-menang. Iya, apalagi dia datangnya sekeluarga. Udah gak sabar ya buat pertandingan nanti, ada ditonton langsung sama pacarnya. Iya. Mengejutkan, aksi Elrumi akan bertarung tinju jilid di tengah ramainya prahara masa lalu orang tuanya. Lantas, seperti apa pula ungkapan Maya Estianty usai menyaksikan pertandingan tinju Elrumi jilid 1 tahun 2023 lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dalam laga tinju jilid 1 antara Elrumi versus Jeffrey Nicole, Maya Estianty menyebutkan bahwa Elrumi sempat mengalami sedikit mual dan pusing pasca bertanding. Diduga hal itu terjadi karena kelelahan yang dirasakan Elrumi yang memang bertarung mati-matian di ronde ketiga dan keempat. Menurut Maya, pertandingan jilid 1 sudah sesuai dengan ekspektasinya, yaitu kemenangan yang diraih Elrumi. Namun, Maya juga mengaku sejak awal laga itu dimulai, ia dihantui rasa was-was. Bahkan Maya sampai tak kuasa mengangkat mukanya dan lebih banyak menunduk sembari berdoa. Maya bahkan merasa yakin bahwa kemenangan Elrumi lebih karena penyertaan Allah. Dan aku doa, hanya pas sesekali aku ngeliat ke atas, pasti untuk lagi doa, sesuai. Karena aku percaya bahwa Elrumi itu menang karena Allah ya, karena yang didoakan juga nggak main-main kan, maksudnya benar-benar kita udah sampai umroh ke sana gitu kan ya, khusus doain Elrumi. Aku rasa ini karena Allah kasih keajaiban. Aku rasa itu kekuatan Allah sih, karena ya aku percaya keajaiban tuh nggak ada gitu. Ya alhamdulillah, tentunya yang aku bilang juga dukungan keluarga sangat berarti. Ayah datang, Mami Mulan datang, Bunda datang, Dul datang, Al datang. Semua keluarga datang, sepupu datang, kakaknya Bunda datang, semuanya datang mendukung, dan alhamdulillah dukungan mereka membuahkan hasil. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.